kami sampaikan bahwa semuanya bahwasannya dari hasil pembicaraan antara Kemenpan, BKN, ada masukan-masukan dari instansi, maka kita menyepakati bahwasanya instansi pemerintah itu diwajibkan mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang direncanakan diberikan waktu selama 20 hari kalender. Diusulkan melalui platform ASN digital pada SIASN layanan perencanaan kebutuhan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani secara digital oleh pejabat pembina kepegawaian. Ibu yang saya hormati, tentu dalam proses pengangkatan, baik itu P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu, harus ditetapkan terlebih dahulu formasinya oleh Ibu Menteri PAN dan RB. Sehingga pada tahapan ini nanti akan dikeluarkan jadwal kapan dimulai untuk pengusulan formasi P3K paruh waktu yang nantinya akan ditetapkan juga nomor induk P3K-nya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti Bapak Ibu sudah bisa menetapkan siapa saja yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka segera diusulkan kepada Menteri PAN dan RB melalui platform ASN digital SIASN, layanan perencanaan kebutuhan. Yang paling penting untuk menjamin bahwasannya tenaga non-ASN yang diusulkan betul-betul memenuhi kriteria dan dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka perlu dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani secara digital oleh BPK. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu proses ini sekali lagi nantinya akan kita coba untuk tuangkan dalam jadwal dan kami berharap tidak mengganggu penyelesaian untuk penataan dan pengangkatan P3K penuh waktu yang saat ini sudah mulai prosesnya dan sudah pada tahapan sampai dengan pengiriman daftar riwayat hidup dan nantinya akan dilakukan penetapan nomor induk P3K oleh BKN. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penataan pegawai non-ASN ini tentu kita memperhatikan prioritas-prioritas sebagaimana telah diatur di dalam peraturan maupun surat edaran Menteri PAN RB. Kalau kita lihat berdasarkan data yang ada, baik itu di data non-ASN maupun di luar data ASN, maka kita membagi tenaga non-ASN itu menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah peserta prioritas menurut keputusan Menpan RB nomor 348/349. Yang kedua, R2 itu diatur juga di dalam RB Permenpan RB nomor 347, 348, 349 yang merupakan peserta dari ex tenaga honorer K2. Yang ketiga, kita punya kriteria R3 yaitu peserta non-ASN terdata. Menurut keputusan PAN RB nomor 347, 348, 349 tahun 2024 yang dibagi menjadi R3B dan R3T. Semuanya sudah diatur di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri PAN dan RB. Yang keempat adalah R4, yaitu mereka yang tidak terdata di dalam database BKN tetapi mempunyai masa kerja lebih dari 2 tahun. Dan yang terakhir adalah R5, yaitu bagi para peserta lulusan PPG. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu
pentingnya prioritas ini karena memang tenaga non-ASN yang sabada ini dalam posisi yang berbeda-beda. Yang pasti kalau kita lihat dari kriteria-kriteria dari R1 sampai dengan R5, maka prioritasnya itu harus sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur di dalam regulasi Permenpan RB. Hilang ininya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Kemudian langkah selanjutnya diharapkan instansi wajib mengusulkan pegawai non-ASN dengan kategori R1, R2, R3. Ini wajib untuk diusulkan kepada BKN agar ditetapkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apabila instansi masih memiliki ruang fiskal dari belanja barang atau jasa, instansi dapat mengusulkan formasi P3K paruh waktu untuk R4 dan atau R5. Sehingga pertanyaan kemarin yang belum bisa terjawab, saat ini sudah bisa disimpulkan. Misalnya bagi mereka yang masuk kategori R4 di luar database, kemudian dia di luar formasi yang selama ini sudah ditetapkan oleh Menpan, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya, jadi sekali lagi, kalau yang di dalam database PKN, ya semuanya harus diangkat. Apakah penuh waktu atau paruh waktu? Nah, pertanyaan kemarin lebih banyak kepada penyelesaian mereka yang ada di dalam R4 dan R5. Jadi sekali lagi, pada prinsipnya pemerintah mendorong agar bisa diangkat menjadi P3K atau P3K penuh waktu. Namun dalam hal keterbatasan anggaran, maka diberikan peluang kepada instansi sesuai dengan anggarannya masing-masing untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apabila karena alasan tertentu pegawai non-ASN sebagaimana disebutkan di dalam angka 4 di sebelah kiri dan tidak diusulkan mengisi kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib menceritakan alasannya. Bapak-Ibu yang saya hormati, perlu kami tekankan mereka yang bisa diangkat menjadi P3K. Apakah penuh waktu paruh waktu? Itu syarat utamanya harus ikut seleksi. Ya, jadi sekali lagi, meskipun dia dalam database, meskipun dia masuk di dalam tenaga non-ASN masa kerja lebih dari 2 tahun, tetapi kalau belum pernah mengikuti seleksi, maka dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Jadi sekali lagi, mohon Bapak Ibu semua mencermati klausul ini, karena syarat untuk bisa diangkat menjadi pegawai ASN, apakah PNS maupun P3K melalui beberapa tahapan seleksi. Ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi, dan sebagainya. Sehingga syarat mengikuti seleksi ini adalah syarat mutlak bagi mereka yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah pengantar dari kami. Nanti Pak Deputi Layanan mohon untuk dilengkapi, karena ketika kebijakan ini sudah kita tetapkan, kemudian proses secara teknis selanjutnya tentu akan disampaikan oleh Pak Deputi, dilakukan oleh PKN maupun kepada kantor regional PKN. Sehingga sekali lagi banyak sekali yang selama ini menjadi pertanyaan yang sering diajukan ke PKN, dengan jawaban pada saat itu menunggu kebijakan, maka kami sampaikan kebijakan yang kemarin sudah disepakati. Nah, insya Allah nanti kita akan mengeluarkan surat menindaklanjuti
kebijakan ini sebagai pedoman bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya dalam pengusulan formasi yang tadi saya sampaikan, karena kita tidak menginginkan penundaan pengangkatan paruh waktu ini dengan menunggu penyelesaian penetapan NIP yang penuh waktu. Jadi sekali lagi, meskipun penetapan NIP untuk tahap kedua belum dimulai, dan tahap satu mungkin juga belum selesai, tetapi kita tetap akan memulai untuk proses pengangkatan paruh waktu yang dimulai dengan pengusulan formasi kepada Bu Menteri PAN dan RI. Kapan akan dimulai? Tentu nanti kita akan mengeluarkan jadwal lebih lanjut kepada Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu jadwal, dimohon Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan ketika akan mengusulkan formasi secara administratif maupun secara teknis yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan sistem yang kita gunakan melalui platform ASN digital, SI-ASN, layanan perencanaan kebutuhan. Ini dari kami, Ibu semuanya. Mohon nanti kalau perlu ada yang ditanyakan, kita diskusikan bersama. Yang belum bisa kita ambil kebijakan, tentu akan kami laporkan kepada pimpinan.